Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas hidup kita di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara renungan pagi dan doa pagi. Mari saudara sekalian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semoga rohnya yang memimpin kita untuk membaca dan menerima sabdanya ini agar kita jadikan panduan di dalam berjalan di hari ini. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Recehan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kesan kita mendengar kata recehan? Jelas uang yang dianggap nilainya kecil dan tak berarti. Orang-orang tertentu kepadanya kita akan sungkan untuk memberi uang recehan. Atau adakah uang recehan itu juga masih menjadi milik kita dan kemudian kita berikan persembahan? Dalam kisah ini Yesus duduk di dekat peti persembahan di bait Allah dan mengamati orang-orang memberikan persembahan mereka. Banyak orang kaya memberikan jumlah besar, tetapi ada seorang janda miskin hanya memberikan 2 keping receh. Namun Yesus menyoroti persembahan janda ini sebagai yang paling berarti, karena ia memberikan segalanya yang ia miliki, sementara orang kaya memberikan dari kelebihan mereka. Kisah ini mengajarkan kita tentang arti sejati dari persembahan yang tulus. Terkadang kita cenderung mengukur nilai persembahan dari jumlah uang atau materi yang kita berikan. Namun, yang lebih penting bagi Tuhan adalah sikap hati kita dalam memberikan. Persembahan yang datang dari hati yang rendah, hati di hadapan Tuhan, dan penuh iman lebih berharga di mata Tuhan daripada jumlah besar yang diberikan tanpa keikhlasan. Kita juga diajarkan tentang konsep memberi dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Janda ini memberikan semua yang ada padanya, semua yang ia miliki, dan itu adalah ekspresi nyata dari kepercayaan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan makanan berikutnya, tetapi dia masih memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan akan mengurusnya. Persembahan janda miskin mengajarkan kita tentang kedermawanan sejati dan bagaimana memberikan dengan sukacita bahkan dalam keterbatasan, tanpa ada embel-embel dan maksud lain dari kedermawanan yang kita berikan kepada orang lain. Kita bisa belajar untuk lebih tulus dan rendah hati dalam memberi, dengan keyakinan bahwa Tuhan melihat hati kita dan menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil dalam memberikan. Kisah uang receh ini bukanlah kisah mengenai uang, tetapi motivasi. Bukan mengenai jumlah, tetapi mengenai hidup. Bukan mengenai jumlah, tetapi mengenai sikap pada waktu memberi. Dan bukan berapa banyak yang kita berikan, tetapi berapa banyak orang yang kita bisa bantu. Ataukah berapa banyak uang yang kita simpan untuk diri sendiri. Janda miskin itu bisa saja menyimpan 1 receh untuk dirinya sendiri. Bahkan tidak harus memberi persembahan. Namun dia memilih untuk tetap memberi persembahan semua yang ada padanya. Dan Yesus menilai bahwa persembahan janda ini lebih banyak dari orang-orang kaya itu. Injil Markus ini pun berlanjut dengan kritik terhadap para pemimpin agama yang menindas orang-orang miskin. Orang-orang yang mereka tindas ternyata lebih bertuhan daripada mereka. Dalam dunia yang sering mendorong kita untuk mengejar materi dan kesejahteraan pribadi, mari kita belajar dari teladan iman janda miskin ini.
Mari kita memberikan persembahan dengan tulus, rendah hati dan penuh iman. Tahu bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam memberi, kita akan merasakan sukacita dan kedekatan dengan Tuhan yang tak ternilai. Orang yang sanggup memberikan dengan penuh ketulusan, sukacita, dan damai sejahtera adalah orang yang mengekspresikan kasihnya kepada Kristus dan bagaimana ia mengasihi Tuhannya. Semoga Tuhan memberkati hati kita, saudara sekalian, saat kita belajar untuk memberi dengan tulus dan mengikuti contoh janda miskin yang memberikan inspirasi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Betapa bahagianya orang-orang atau diri kami yang dapat memberi segala yang ada padanya di dalam hati yang tulus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh membaca kehidupan dari sang janda miskin ini, yang olehnya Tuhan jadikan sebagai standar dalam memberi. Ampuni kami Tuhan, karena kadang-kadang kami memberi tidak dengan motivasi tulus seperti janda miskin itu. Kadang-kadang kami memberi oleh karena ada maksud, ada nilai terselubung, atau apapun yang kami inginkan. Kiranya Roh Kudus meluruskan hati kami agar kami semakin bisa memberi dengan baik di dalam takaran Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah dalam harta, dalam pemakaian uang, dalam pemberian persembahan, dan mewujudkan kasih kepada Tuhan di dalam aspek kehidupan ini. Semakin kami dikuatkan dan diteguhkan dan diluruskan bagaimana kami hidup untuk memberi. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, apapun situasi hidup mereka. Kami mohon supaya Tuhan yang akan terus campur tangan di dalam segala kehidupan susah umat-umat-Mu di bumi ini, agar mereka juga dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau dan akhirnya memimpin kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Inilah hidup kami mohon Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Kami berikan di jalan keluar untuk setiap persoalan kehidupan kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.